Mimbar dan baliho bergambar Yesus Kristus dirusak. Fasilitas di tempat ibadah kami, Jemaat Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Tumaluntung, dan itu sangat mengganggu dan membuat jemaat kami takut untuk beribadah. Kita akan mengadakan pembinaan ya sesuai dengan prosedur pembinaan, terus selanjutnya kita akan mengeluarkan surat sprint ya, kita akan SP untuk beliau ya sesuai dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kita. Memang kami jemaat telah memaafkan akan oknum yang merusak akan fasilitas gereja kami, tetapi oleh karena kami tahu ini adalah negara hukum, maka hukum harus ditegakkan. Untuk itulah kami melakukan pelaporan penderitaan jemaat kami, karena kami mau mendapatkan hak kami sebagai masyarakat Indonesia. Kami mau mendapatkan hak kami untuk bebas beribadah dengan nyaman, aman. Pada Kapolri tegas harus diselesaikan. Mimbar dan baliho bergambar Yesus Kristus dirusak. Pendeta menangis minta Jokowi beri perlindungan. Dismun Semendak. Seorang pendeta Jemaat Gereja Masehi Advent hari ke-7 atau GMAHK menangis meminta Presiden Jokowi untuk memperhatikan dan memberi perlindungan penderitaan yang diterima jemaat mereka. Pendeta Dismun mengatakan bahwa jemaat gereja Advent juga memiliki hak yang setara sebagai masyarakat Indonesia untuk bisa beribadah dengan aman dan memiliki rumah ibadah yang layak seperti agama lainnya, kepada pemerintah pusat dan Bapak Presiden Jokowi agar bisa dan boleh memperhatikan penderitaan jemaat kami. Ucap pendeta itu dikutip dari Kumparan. Karena kami mau mendapatkan hak kami sebagai masyarakat Indonesia. Sambungnya, Pendeta Dismun mengatakan bahwa ada kerinduan jemaat atau GMAHK untuk memiliki rumah ibadah yang layak dan tidak ada tindakan represif yang mencoba merusak atau mengusir jemaat. Kami memohon agar supaya kami boleh diperhatikan dan dimudahkan dalam hal pengurusan pembangunan tempat ibadah. Berikut tuturnya. Diketahui sebelumnya rumah ibadah jemaat gereja GMAHK dirusak oleh oknum perangkat desa Tumaluntung. Mimbar dan baliho yang bergambar Yesus Kristus dirusak oleh oknum tersebut. Adapun kasus tersebut menjadi viral di media sosial dan langsung dimediasi oleh Bupati Minahasa Selatan, Oke, shalom, selamat datang kembali di channel ini bersama saya di Jaya Inspirasi, salam inspirasi. Baik teman-teman sekalian, kali ini saya membahas mengenai viral perangkat desa Tumaluntung diduga rusak mimbar dan baliho rumah ibadah. Jadi rumah ibadah dari jemaat dirusak oleh perangkat desa, saya nggak tahu motivasinya apa. Dan ini perlu kita suarakan terus karena tidak boleh terjadi diskriminasi terhadap masyarakat yang ada di Indonesia. Kita Indonesia, ya. Saya baca beritanya, Desa Tumaluntung, Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan, Minsel, menjadi heboh setelah sebuah video menjadi viral di mana ditunjukkan jika telah terjadi perusakan fasilitas rumah ibadah jemaat Advent di wilayah tersebut. Dalam video tersebut dijelaskan jika mimbar rumah ibadah jemaat Advent dan juga baliho bergambar Yesus Kristus
itu dirusak oleh perangkat desa. Nah, ini yang akan menjadi sebuah perbincangan kita. Ada apa motivasi dan kenapa bisa hal itu terjadi? Kenapa tidak bisa dibicarakan dengan baik-baik secara kekeluargaan? Saya tidak tahu kenapa bisa sekelas perangkat desa yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah untuk membantu masyarakat desa bisa bertindak tidak manusiawi, dan itu ranahnya sensitif sebenarnya. Itu sebabnya semestinya bisa bertindak bijaksana di dalam melakukan, barangkali ada kesalahan atau sesuatu pelanggaran di sana, tetapi kita perlu membicarakannya baik-baik, jangan sampai hal itu dilakukan atau bertindak sendiri atau main hakim sendiri, bertindak tidak berdasarkan hukum. Nah, karena itu kita suarakan jangan sampai terjadi lagi masalah yang seperti ini, baik kepada jemaat agama Kristen maupun juga jamaah dari agama lain. Kita saling menghormati, dan bila ada suatu perbedaan atau pertentangan di dalamnya, kita perlu membicarakannya di forum. Di situ barangkali ada forum kerukunan umat beragama, FKUB. Kenapa tidak melewati jalur itu untuk membicarakan persoalan apa, kenapa sampai bisa merusak perangkat, merusak inventaris daripada gereja ini atau properti daripada gereja Advent ini. Nah, teman-teman sekalian, saya tidak bisa bayangkan kalau itu properti daripada masjid dirusak oleh orang lain. Barangkali orang itu sudah dikebukin atau orang itu sudah diamuk oleh massa, bahkan mungkin demo sudah berjilid-jilid sudah terjadi. Tetapi rupanya tidak demikian, dan walaupun tidak terjadi hal yang begitu, dan janganlah sampai terjadi, kita perlu membicarakan segala sesuatu itu berdasarkan akal sehat sehingga kita menemukan titik terang, ya. Baik, dalam artikel yang saya bacakan ini di kumparan.com, dalam postingan video itu terdengar suara seorang laki-laki yang memperlihatkan kondisi sebuah ruangan berwarna putih. Terlihat dua orang pria yang duduk menyaksikan kondisi ruangan yang telah diporak-poranda oleh perangkat desa tersebut. Sudah diporak-poranda, sudah dihancur-hancurkan, dan itu salah satunya adalah mimbar Kristen. Mimbar itu tempat untuk ceramah, ya, di mana seorang pendeta berdiri dan menyampaikan firman Tuhan. Itu merupakan sebuah properti gereja yang dijaga. Nah, saya nggak tahu teman-teman kalau di pihak agama lain seperti apa tindakan mereka, tetapi ini kita suarakan, biarlah hukum yang berlaku ini, biarlah hukum yang berbicara, dan perlu ditindak tegas perangkat desa ini. Karena nanti ke depannya akan muncul lagi orang-orang yang sama seperti ini, dan tanpa diketahui alasan yang jelas kenapa demikian. Nah, memang berdasarkan informasi yang saya dapatkan bahwa tempat ibadah itu merupakan rumah warga dari jemaat gereja Advent yang dipakai untuk sementara waktu. Ya, dipakai untuk sementara waktu di sebuah rumah menjadi tempat pembinaan iman daripada warga jemaat Advent. Ya, tidak salah. Kenapa demikian? Itu memang bukan gereja, tetapi dipakai untuk beribadah sementara waktu, untuk membina, untuk menyuluh, melakukan penyuluhan terhadap warga jemaat Advent, ya, jemaat Kristen. Nah, Advent ini kan diakui oleh PGI, ya, masuk di dalam struktur atau masuk di dalam organisasi persekutuan gereja-gereja Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, dalam postingan itu terlihat jelas bahwa pria itu melakukan tindakan yang tidak baik, ya. Terdengar juga dalam video itu suara pria menceritakan bahwa telah terjadi pengrusakan di rumah ibadah mereka. Dia menyebutkan bahwa kejadian itu terjadi pada dini hari. Ya, kami mau cek kondisi gereja kami. Sebelumnya sekitar hampir pukul 2 WITA, kami berkumpul bersama pendeta dan jemaat lainnya di gereja. Oleh karena ada merusak di gereja, ya, ada yang merusak gereja kami di desa Tumaluntung, kecamatan Tareran. Ada oknum yang tidak bertanggung jawab yang merusak fasilitas di gereja kami. Mimbar dirusak, baliho sudah dirusak, dan dihancurkan mimbar yang menjadi tempat untuk berceramah. Nah, teman-teman sekalian,
Silakan memberikan tanggapannya di kolom komentar di bawah ini. Kita suarakan terus supaya ini bisa sampai kepada pihak yang berwenang, supaya video ini juga bisa didengar oleh pihak kepolisian dan bisa bertindak tegas oknum perangkat desa yang tidak bertanggung jawab ini, tidak bermoral ini. Ya, saya nggak tahu perasaannya kalau itu dilakukan terhadap agama Islam misalnya. Saya tidak mengerti bagaimana terjadinya sebuah demo atau mungkin juga hukum berdasarkan kemauan diri sendiri dan tidak bertindak berdasarkan hukum negara. Nah, seringkali itulah yang terjadi selama ini. Nah, tetapi tidak demikian dengan seorang Kristen ya. Tetapi walaupun demikian kita tetap menyuarakan supaya ada keadilan ya. Lalu dia pun menyebutkan bahwa dari keterangan saksi mata yang merusak rumah ibadah itu adalah oknum perangkat desa setempat. Ya, perangkat desa guys ya. Perangkat desa itu kan perpanjangan tangan pemerintah untuk melayani masyarakat desa, untuk mengayomi masyarakat desa dan untuk keperluan administrasi masyarakat terkait dengan data-data mereka, tanah mereka, rumah tangga mereka dan lain sebagainya itu ada di desa ya. Dan yang menghancurkan ini, saudara, di sini dikatakan bersyukur ada saksi dan yang merusak adalah salah satu anggota pemerintah, tepatnya perangkat desa di Kecamatan Tareran, Desa Tumaluntung. Ini saudara, bersyukur baru baliho. Ini kalau dibiarkan mungkin nantinya takutnya jemaat yang dilukai. Nah, itu yang mereka sampaikan. Jadi kami melaporkan ini agar supaya semua bisa melihat, termasuk aparat boleh melihatnya dan tidak membiarkan tindakan pengerusakan dan merusak toleransi yang terjadi di kampung kami, ucapnya. Dalam video itu juga dirinya menyebutkan bahwa rumah ibadah itu telah diorganisir dan disahkan oleh pemerintah. Wah, berarti ini secara sah. Sudah ada laporan dari pihak gereja melaporkan kepada pihak pemerintah untuk rumah itu dipakai menjadi rumah pembinaan iman warga jemaat Advent ya. Perlu diketahui tanggal 30 September jemaat kami diorganisir, disahkan oleh pemerintah, tapi ini terjadi seperti ini. Katanya demikian ya. Jadi teman-teman, mari kita kawal terus suatu keadilan terjadi di negara kita, jangan ada diskriminasi dan jangan ada intoleransi. Mari kita jaga keharmonisan antara masyarakat yang ada, kerukunan umat beragama kita tetap jaga sehingga Indonesia ini tetap utuh dan kita maju bersama-sama. Kita bukan saudara dalam iman, tetapi kita saudara sebangsa dan setanah air Indonesia. Kita ini tidak saudara di dalam keagamaan, tetapi kita saudara dalam hal kemanusiaan. Kita bisa hidup berdampingan di negara ini. Jangan mengusik satu dengan yang lain. Jangan membiarkan bibit-bibit intoleransi bertumbuh di negara ini. Para pihak keamanan, Polri, mohon untuk bertindak tegas ya. Pihak kepolisian untuk menindak tegas orang-orang yang menabur bibit intoleransi di negara ini. Kita ini negara kesatuan Republik Indonesia, di dalamnya ada 6 agama, Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Konghucu, Buddha, Hindu. Agama ini dilindungi oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia dan setiap masyarakat berhak diberikan hak untuk memeluk kepercayaan sesuai dengan apa yang diyakininya masing-masing dan tidak boleh diganggu-gugat siapapun itu. Karena itu, mari kita suarakan suatu keadilan, suatu kebenaran supaya Indonesia terjaga.